Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga selalu berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang sangat banyak diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga nikmat itu bisa kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggapai ridha-Nya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama Ustadz dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita belajar dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Kita akan berbicara tentang ilmu. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, mari kita lihat KD yang akan kita capai. Pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Yang kedua, menghayati perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surah Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11, Quran Surah Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33 dan hadis yang terkait. Yang ketiga, memahami makna Quran Surah Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11, Quran Surah Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33 serta hadis terkait tentang menuntut ilmu. Kemudian membaca Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan dengan tartil. Kemudian yang keempat, menunjukkan 4.1.2 menunjukkan hafalan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait dengan lancar. Kemudian menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan arti Quran Surah Ar-Rahman, Al-Mujadalah serta hadis tentang menuntut ilmu. Yang kedua, menjelaskan makna Ar-Rahman, makna yang terkandung dalam Quran Surah Ar-Rahman, Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Kemudian mengidentifikasi hukum bacaan mat dalam Quran Surah Ar-Rahman dan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian menjelaskan hukum bacaan mat dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian menunjukkan bacaan Ar-Rahman, Al-Mujadalah ayat 11 dengan tertil. Kemudian mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Ar-Rahman 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 dengan lancar. Kemudian yang ketujuh, menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis terkait. Ananda yang berbahagia, kita mulai dulu berbicara tentang ilmu. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu akan membuat semua menjadi lebih mudah. Kalau dulu kesulitan, sekarang karena berkembangnya ilmu pengetahuan maka kehidupan manusia makin mudah. Apa itu contohnya? Contohnya yang paling sederhana itu adalah alat komunikasi. Dulu kita untuk berbicara dengan orang di tempat yang jauh, kita membutuhkan alat komunikasi berupa surat. Surat menyurat, maka dikirim surat, kemudian melalui pos. Kemudian kita menunggu lama baru bisa kita sampai komunikasi kita. Kemajuan ilmu pengetahuan berkembang. Mulai hari ini kita bisa langsung berbicara dengan orang dimanapun dia berada. Kita bisa berkomunikasi yang kita pakai lewat handphone. Apa yang terjadi di belahan dunia sana sekali hari ini, maka hari ini juga bisa kita ketahui. Inilah perkembangan ilmu pengetahuan membuat kehidupan manusia jadi lebih mudah. Kalau dulu mungkin pergi
Contohnya saja dari masa Nabi. Ketika di masa Nabi, kalau orang mau pergi ke Palestina dari Mekah, maka butuh waktu 2 bulan. 2 bulan baru sampai di Palestina. Kalau sekarang hanya butuh paling tidak 1 jam saja dari Mekah ke Palestina. Inilah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah melalui ilmu pengetahuan. Jadi dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Kapan semua itu bisa menjadi lebih mudah yang berkah, lebih mudah yang bermanfaat, tidak mendatangkan bahaya? Ketika ilmu itu semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu kita cari karena Allah, kita gunakan sesuai dengan aturan Allah, sehingga keberkahan itu kita dapatkan. Ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah dengan kunci semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Silahkan Ananda baca ayat ini berulang-ulang kemudian dihafalkan. Ini ada sedikit kesalahan penulisan ya di ujung ayat surah Ar-Rahman ini. La tanfudhu tulisannya, yang benarnya adalah la tanfudhuna illa bisultan. Silahkan dibaca. Kemudian Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Nah, ini juga silakan dihafal. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, silakan dihafal ayat ini ya. Kita akan melihat ya hukum ya tajwidnya, terutama berkaitan dengan alif lam samsiyah. Syamsiyah itu hurufnya 14. Nah, ini huruf-huruf syamsiyah. Ta, tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, lan, nun. Ini huruf syamsiyah. Nah, perhatikan contoh berikut ini bagaimana cara membacanya. Syamsiyah ini ya, ini huruf nun, terus huruf syamsiyah, ta huruf syamsiyah. Kita coba bacanya. Ini ada di Al-Quran. Kul a'udzu bi rabbin nas. Nah, jadi alif lamnya ini seolah-olah tidak ada. Nah, ya, tidak terbaca. Kul a'udzu bi rabbin nas. Alhaakumut takatsur. Nah, ini contoh penerapannya seperti itu. Jadi seluruh huruf syamsiyah ini ya seperti itu cara bacanya ya. Kemudian ini ya huruf qamariyah. Nah, dibaca jelas ini huruf-hurufnya
alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Nah, kita ambil contoh saja dua, alif lam ketemu sama ka. Nah, ini dia. Inna a'tainakal kautsar. Jadi kal kautsar. Nah, terdengar alif lamnya. Ini lagi mim. Narullahil muqadah. Nah, dengarnya. Terdengar lamnya. Mati. Nah, inilah huruf alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah untuk dapat dipahami kemudian diterapkan dalam membaca Al-Quran. Ananda yang berbahagia dimanapun berada, ini ya arti perkata, ini arti perkata dari Quran surat Ar-Rahman. Ya ma'syara, wahai golongan al-jin wal ins, jin ini jin, al-ins manusia, ini istata'tum, jika istata'tum sanggup, antanfudhu untuk menembus, min aqtar dari sebagian penjuru, as-samawat wal ard langit dan bumi, fanfuzu maka tembuslah, la tanfuzu kalian tidak akan menembusnya, illa bisultan kecuali dengan kekuatan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman ayat 33. Ini surat yang kedua, arti kata surat yang kedua tadi. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang amanu, beriman, mereka beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalis, di dalam majlis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah. Fansuzu, ansuzu, berdirilah kalian. Fansuzu, maka berdirilah. Yarfa'illah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat minkum, di antara kalian. Apa yang diangkat? Utul ilma, orang yang berilmu, darajatin, beberapa derajat, bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan, khabir, Allah maha teliti. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang berilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Inilah dua ayat yang kita bahas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, rawahu Ibnu Majah. Nah, inilah salah satu hadis yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Jadi hukum dari menuntut ilmu adalah wajib, wajib bagi setiap orang Islam. Ya, undang-undang wajib apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tentang pentingnya menuntut ilmu, seorang ulama besar dalam Islam bernama Imam Syafi'i dalam kitab Ad-Diwan juga menegaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, ingin sukses dunia, ingin menguasai dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan siapa yang ingin akhirat, berhasil di akhirat, selamat di akhirat, maka harus dengan ilmu. Pengen berhasil dunia tentu dengan ilmu yang berkaitan dengan keduniaan, ya. Kalau pengen ya jadi ahli ekonomi, tentu rajin belajar ekonomi. Kalau pengen jadi dokter, belajar tentang kedokteran dan sebagainya. Jadi siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat, maka kedua-duanya juga mesti dengan ilmu pengetahuan. Maka oleh sebab itu, maka kita mesti sungguh-sungguh
serius penuh hati untuk belajar menuntut ilmu, rajin membaca, rajin membahas pelajaran. Anda yang berbahagia, kemudian satu lagi, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zaman. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat. Apa itu? 1. Kecerdasan. Yang kedua, kemauan yang kuat. Yang ketiga, kesungguhan. Yang keempat, perbekalan yang cukup. Selanjutnya ada interaksi dengan guru dalam waktu yang lama. Ini memang 6 syarat untuk mendapatkan ilmu. Pertama, cerdas. Cerdas ini bisa diasah, ya, bisa diasah. Bahkan ada para ahli menyatakan tidak ada sebenarnya kita ini yang bodoh. Yang ada itu hanya perbedaan satu orang dengan orang lain. Ada yang cepat memahami dan ada yang lambat memahami. Ada yang sekali baca saja dapat, ada yang mesti berulang kali membaca baru dapat. Jadi itu, ya, syaratnya cerdas. Kemudian ada tekad yang kuat, kemauan yang kuat untuk belajar, pantang menyerah. Kemudian sungguh-sungguh, fokus. Kemudian perbekalan yang cukup, punya biaya. Kemudian dekat dengan guru, menghormati guru, menghargai guru, hormat pada guru dalam waktu yang lama. Ananda yang berbahagia, kemudian inilah perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan menurut Quran Surah Rahman ayat 33. Kita ambil dari sana. Yang pertama, ya, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Jadi senang baca buku. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya, terus melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Kalau sudah sukses, sudah berhasil, maka dia memakai ilmu tadi, makin berisi, makin merunduk. Ya, kalau belum berhasil dia tidak putus asa, terus belajar. Ya, ini perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Ini mudah-mudahan bisa diamalkan, bisa kita aplikasikan menjadi sikap dan perbuatan kita. Selanjutnya, perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan, ya, intisari dari surah Al-Mujadalah ayat 11 bisa dilihat dari sini. 1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Ada rasa ingin tahu. Kalau belum tahu, ya, pengen tahu, ya, tidak cuek. Nah, ingin tahu. Ada orang, ya, bisa tahu tentang tata cara salat yang benar, dia pengen tahu. Bagaimana orang kok bisa salatnya khusyuk, dia pengen tahu pula gimana cara khusyuk. Nah, ada orang yang hebat mungkin dalam keterampilan, tahu dengan berbagai hal yang berkaitan dengan komputer, dia pengen tahu juga. Nah, itu namanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Sopan, ya, mendengarkan dengan serius, memperhatikan apa yang diterangkan oleh guru. Nah, kemudian yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Suka bertanya, suka mendatangi guru untuk menyampaikan apa yang belum dipahami. Kemudian yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seimbang antara ilmu, ya, yang akan dipakai di dunia ini dan juga tentu dengan ilmu yang akan menyelamatkannya, mengantarkannya di akhirat kelak. Ananda yang berbahagia, mungkin itu pelajaran kita sebagai kesimpulan. Pertama, ya, kandungan Quran Surah Rahman ayat 33 meliputi pertama, 1. Manusia dan
manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa akal yang harus dikembangkan dengan cara belajar. Yang ketiga, belajar itu wajib agar kita dapat menguasai dunia untuk kebaikan umat manusia. Yang kedua, kandungan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 meliputi: 1. Perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Yang kedua, perintah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perintah untuk memuliakan orang-orang beriman dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang Islam. Etika dalam mencari ilmu itu antara lain cintai ilmu yang sedang dipelajari, hormati orang yang memberikan ilmu, tidak memotong pembicaraan saat guru sedang menjelaskan, mendengarkan penjelasan guru dengan serius. Yang keempat, syarat untuk ilmu itu menurut Imam Syafi'i adalah: pertama, cerdas, sungguh-sungguh, sabar, biaya, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Yang kelima, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, apalagi ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama yang akan kita pakai ya masing-masing. Wajib fardu ain. Kalau ilmu umum ya itu namanya fardu kifayah ya. Contohnya kedokteran, tidak mesti semua kita jadi dokter, tapi harus ada yang belajar itu. Ilmu ekonomi, tidak mesti semuanya kita masuk ekonomi, fakultas ekonomi, tapi mesti ada yang masuk fakultas ekonomi. Nah, ini dia. Kemudian yang keenam, suatu bacaan disebut bacaan samsiah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu huruf hijaiyah. Ya, ini dia huruf-hurufnya. Kemudian yang ketujuh, al-qamariyah apabila diikuti oleh huruf hijaiyah yang ini. Ya, inilah ya pelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami, kemudian diamalkan, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ananda yang berbahagia, selanjutnya mari kita kerjakan latihan. Silakan kamu kerjakan dalam buku latihannya. Ini yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup. Yang dimaksud dengan pedoman hidup adalah menjadi A. bahan untuk dipelajari, B. kitab yang selalu dibaca, C. rujukan dalam kehidupan, D. sumber hukum bernegara. Yang kedua, kalimat memiliki arti ya. Wahai sekalian manusia, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beruntung, wahai seluruh isi alam. Yang ketiga, yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Di dalam ayat tersebut terdapat bacaan al-qamariyah sebanyak berapa tempat terdapat al-qamariyah? A1, B2, C3, D4. Kemudian keempat, wan najmu wasyajaru yasjudan. Dalam ayat tersebut terdapat bacaan alif lam samsiah sebanyak A4, B3, C2, D1. Quran surah Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan tentang kewajiban berbuat baik kepada orang tua, kewajiban menuntut ilmu, kewajiban menjauhi larangan-larangan Allah, kewajiban mengerjakan sholat. Nah, kalau terlalu cepat silakan di pause videonya. Kemudian selanjutnya yang keenam, yarfa'illahu walladzina utul ilma darajat. Kata yang tepat untuk melengkapi penggalan ayat tersebut adalah A. Ya ayyuhalladzina amanu, B. Ya ayyuhalladzi amanu, ya ayyuhalladzina amanu, C. Alladzina amanu minkum, D. Fil majalis. Silakan dijawab. Yang ketujuh, pada kata amanu mengandung bacaan mad. Penyebab dibaca mad adalah A. fathah berhadapan dengan huruf ya sukun, B. kasrah berhadapan dengan huruf ya sukun, C. dhammah berhadapan dengan huruf ya sukun, D. fathah berhadapan dengan huruf dal sukun. Yang kedelapan, yang membedakan manusia dengan hewan adalah karena manusia A. memiliki insting dan perasaan, B. dapat menikmati berbagai makanan, C. memiliki akal untuk berpikir, D. mempunyai indera yang lebih tajam. 9. Berikut ini adalah hikmah orang yang berilmu kecuali A. akan diangkat derajatnya, B. mampu menyelesaikan masalah, C. akan menerima dengan sempurna, D. boleh melakukan apa saja. 10. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan tentang A. perintah berbuat baik kepada orang tua,
B. Derajat orang beriman dan berilmu. C. Kewajiban menjauhi larangan-larangan Allah. D. Kewajiban mengerjakan sholat. Nah, ini soal yang ke-10, soal terakhir. Silakan kamu kerjakan kalau terlalu cepat. Nah, kalau terlalu cepat silahkan Ananda pause videonya kemudian kerjakan latihan. Oke, ini saja kita tutup pelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.